nota keberatan terdakwa Anas Urbaningrum disampaikan di Pengadilan Tipikor Jumat 6 Juni 2014. Pada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, yang terhormat para jaksa penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, para hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Atas perkenan Majelis Hakim, saya berkesempatan untuk menyampaikan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Mei 2014 yang lalu. Atas itu semua, saya sungguh menyampaikan ucapan terima kasih. Mengawali nota keberatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penyidik KPK yang telah menjalankan tugasnya sejak 22 Februari tahun 2013 untuk sangkaan tindak pidana korupsi dan 28 Februari 2014 untuk sangkaan TPPU. Setelah bekerja cukup panjang, 25 orang penyidik untuk sangkaan TPK dan 24 orang penyidik untuk sangkaan TPPU telah berhasil menyelesaikan tugas dan menyerahkan berkas perkara pada tanggal 8 Mei 2014. Saya menghargai kerja keras dari tim besar dan jangka waktu kerja yang cukup lama. Saya juga menghargai karena di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan untuk saya langsung oleh PLT Direktur Penyidikan dan oleh Ketua Tim Penyidik Sangkaan TPK. Sungguh ini adalah kehormatan tersendiri buat saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga pada tim JPU yang dipimpin oleh Dr. Yudi Kristiana dan para anggota berjumlah 12 orang yang telah bekerja keras menyusun surat dakwaan. Saya tahu tidak mudah menyusun surat dakwaan berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti yang ada serta penugasan yang diberikan. Tetapi tim JPU telah berhasil menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Mei 2014 serta selanjutnya membacakan pada persidangan tanggal 30 Mei 2014. Kerja keras tim JPU haruslah mendapatkan apresiasi yang tinggi. Terlepas dari ucapan terima kasih dan apresiasi tersebut, izinkanlah saya untuk menyampaikan pandangan, penilaian, sikap berupa nota keberatan terhadap surat dakwaan. Apa yang saya sampaikan di dalam nota keberatan ini tidak untuk membatalkan ucapan terima kasih dan tidak untuk mengurangi rasa apresiasi, melainkan dengan sungguh-sungguh justru saya ajukan sebagai bentuk kerjasama untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran. Dengan semangat dan motivasi yang sama, saya yakin tim JPU akan sependapat untuk menemukan kebenaran dan keadilan di dalam proses persidangan ini. Karena itulah surat dakwaan perlu dikaji dan diuji dengan jernih, objektif, dan adil berdasarkan kebenaran logika, fakta, bukti, aturan hukum, ilmu, dan bahkan kebenaran hati nurani. Surat dakwaan tidak sepatutnya disusun dan dipertahankan dari logika kewenangan yang diselenggarakan secara absolut. Sekali lagi, semata-mata karena yang harus ditemukan di dalam persidangan ini adalah kebenaran dan keadilan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Saya membaca dengan seksama seluruh rangkaian surat dakwaan. Saya juga mendengarkan dengan seksama
ketika surat dakwaan dibacakan secara bergantian. Tidak ada kata dan kalimat yang terlewatkan. Saya bisa mengerti kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disusun dan dibacakan. Tetapi saya tidak berhasil untuk mengerti dan memahami apa substansinya. Dalam keawaman dan keterbatasan saya di bidang hukum, mohon maaf, saya dengan kesadaran penuh menyatakan tidak berhasil untuk memahami substansi dakwaan dan dalil-dalil yang menjadi penyangganya. Sebelum saya menguraikan mengapa substansi dakwaan dan dalil-dalil yang menjadi penyangga argumentasinya tidak bisa dimengerti, perkenankan saya untuk sedikit mengingatkan sebagian peristiwa yang menyertai proses hukum terhadap saya ini, dan karena itu tidak bisa dipisahkan darinya. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil langkah yang konklusif dan tuntas terhadap masalah hukum yang diberitakan terkait dengan saya. Ada kutipan sedikit, kalau memang dinyatakan salah, kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kita ingin tahu kalau itu tidak salah. Saya ingin ulangi yang mulia, kalau memang dinyatakan salah, kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kita ingin tahu kalau itu tidak salah. Artinya saya harus bersalah. Desakan Pak SBY dilakukan menyusul sebuah rilis survei khusus, untuk tidak menyebut survei pesanan, yang dengan sigap segera disusul oleh pernyataan-pernyataan yang memojokkan saya, termasuk mendesak saya untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013, Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan sudah mengetahui saya ditetapkan sebagai tersangka dan minta ditunggu saja pengumuman resminya. Pernyataan ini disampaikan Syarif Hasan setelah selesai rapat dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di Cikias. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pengambil alihan wewenang dan kepemimpinan Partai Demokrat, serta meminta saya untuk fokus menghadapi masalah hukum di KPK. Dan Partai Demokrat siap untuk memberikan bantuan hukum. Pada saat itu saya seolah diposisikan sebagai tersangka, baik dalam poin penyelamatan partai maupun pembicaraan empat mata yang saya lakukan dengan Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2013, sprindik saya sebagai tersangka bocor atau dikeluarkan dan menjadi pemberitaan luas di media massa. Bocornya sprindik tersebut kemudian melahirkan komite etik yang kemudian memberikan sanksi kepada beberapa pimpinan KPK. Bahwa sprindik yang sekarang berlaku dan digunakan adalah yang terbit pada tanggal 22 Februari 2013 setelah proses penuh drama dan hiruk-pikuk yang secara luas diketahui oleh masyarakat. Yang khusus dalam sprindik tersebut adalah bahwa sangkaan kepada saya adalah terkait dengan proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya yang hingga disusun dan dibacakan surat dakwaan tidak dijelaskan dengan gamblang apa yang disebut dalam frasa dan atau proyek-proyek lainnya. Berbagai peristiwa di internal Partai Demokrat dan dinamika di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penetapan saya sebagai tersangka ini saya angkat kembali agar persidangan ini tidak melupakan konteks proses yang menyertai dimulainya proses hukum yang kemudian membawa saya
sampai pada persidangan ini, bahwa ada proses yang khas yang tidak seperti biasanya yang mengiringi proses hukum tersebut. Tentu hal itu tidak bisa dinilai sebagai sebuah kebetulan semata. Karena itu pula sesungguhnya saya tidak terlalu terkejut ketika pada bagian awal surat dakwaan dimulai dengan kalimat yang tidak menggambarkan kenyataan. Kutipannya, bahwa pada sekitar tahun 2005 terdakwa keluar dari anggota Komisi Pemilihan Umum KPU dan selanjutnya berkeinginan untuk tampil menjadi pimpinan nasional, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga memerlukan kendaraan politik dan biaya yang sangat besar. Sebuah permulaan surat dakwaan yang diantarkan dengan kalimat imajiner. Saya tahu bahwa kalimat tersebut berasal dari keterangan saksi, tetapi materi kesaksiannya adalah imajiner kalau tidak disebut sebagai sebuah fitnah semata. Jika sedikit saja kita mengkonfirmasi kesaksian itu dengan logika, ilmu tentang pilpres, dan fakta-fakta, sungguh kalimat pembuka surat dakwaan itu sesungguhnya tidak perlu ada. Oleh sebab permulaan yang imajiner, maka berikutnya adalah sambung menyambung kalimat imajiner yang lain dan bersumber dari produsen keterangan yang sama. Kutipan, dengan kedudukannya sebagai ketua DPP bidang politik, terdakwa mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh terdakwa menjadi semakin besar setelah terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 serta ditunjuk sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Sungguh ini adalah sambungan kalimat imajiner yang sangat dahsyat pengaruhnya untuk melandasi konstruksi dakwaan lebih lanjut. Imajinasi selanjutnya adalah kalimat yang menyebut untuk menghimpun dana guna menyiapkan logistik terdakwa. Menyiapkan logistik terdakwa dan M. Nazarudin bergabung dalam Anugrah Group yang kemudian berubah menjadi Permai Group, antara lain PT Anak Negeri, PT Anugrah Nusantara, PT Panahatan, di mana terdakwa menjadi komisaris PT Panahatan. Hal demikian jelas tidak benar. Yang benar adalah bahwa saya pernah menjadi komisaris PT Panahatan sebelum mundur pada awal tahun 2009. Selama menjadi komisaris PT Panahatan, saya tidak pernah mendapatkan laporan tentang keadaan perusahaan dan tidak pernah memperoleh manfaat apapun dari perusahaan tersebut. Apalagi ketika disebut bahwa saya membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN yang dikelola oleh Julianis dan Mindo Rosanila Malulang, proyek Kemendiknas dan Kemenpora, Munadi Herlambang, proyek pemerintah di bidang konstruksi dan BUMN, dan Mahfud Suroso, proyek universitas, gedung pajak, dan Hambalang. Hal tersebut tidak berbasiskan data yang benar. Belum lagi disebutkan pula bahwa dalam pengurusan proyek yang dilakukan terdakwa melalui Permai Group, terdakwa mendapatkan fee antara 7 sampai 22% yang disimpan di dalam brankas Permai Group. Mengkaitkan saya dengan fee Permai Group dan brankasnya adalah spekulasi yang jauh dari kenyataan. Disebutkan pula bahwa setelah saya menjadi ketua fraksi, saya keluar dari Permai Group, dan bahwa selanjutnya dalam pengurusan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBN, APBNP 2010 dari Kemenpora dan Kemendiknas, saya berkoordinasi dengan M. Nazarudin dan anggota Komisi 10 dari fraksi Partai Demokrat. Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak pernah berkoordinasi dengan M. Nazarudin dan anggota Komisi 10
dari fraksi Partai Demokrat untuk mengurus proyek-proyek mitra kerja. Misalnya, tuduhan bahwa saya pernah bertemu dengan M. Nazarudin, Mahfud Suroso, dan Wafid Muharram di Chatterbox Plaza Senayan untuk membahas proyek Hambalang adalah cerita fiktif belaka. Demikian pula tentang tuduhan kepada saya yang memerintahkan Ignatius Mulyono untuk menanyakan pengurusan sertifikat tanah Hambalang ke BPN adalah keterangan pelintiran. Yang terjadi adalah permintaan M. Nazarudin kepada Ignatius Mulyono sebagaimana perintah M. Nazarudin kepada Mindro Rosalina Manulang untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang ke BPN yang sudah disampaikan pada persidangan-persidangan terdakwa yang lain. Amat jelas hal ini terkait dengan keinginan M. Nazarudin untuk mendapatkan proyek Hambalang dan bahkan sudah mengeluarkan dana untuk kepentingan itu. Adalah fiktif belaka tuduhan bahwa saya meminta M. Nazarudin untuk mundur dari proyek Hambalang. Saya tidak pernah meminta siapapun untuk maju atau mundur di proyek Hambalang dan proyek-proyek manapun juga, karena itu bukan menjadi perhatian dan pekerjaan saya. Jika benar saya meminta M. Nazarudin mundur dari proyek Hambalang dan kemudian M. Nazarudin setuju, tentu M. Nazarudin tidak marah-marah kepada Mindro Rosalina Manulang karena gagal mendapatkan proyek Hambalang dan kemudian meminta uang yang telah dikeluarkan Permai Group dikembalikan. Kesaksian Mindro Rosalina Manulang pada beberapa persidangan terdakwa yang lain jelas menyebutkan bahwa M. Nazarudin marah-marah dan meminta uangnya dikembalikan karena mendapatkan informasi tidak mendapatkan proyek tersebut. Tentang penerimaan. 1. Kepada saya didakwakan menerima 2.010.000.000 rupiah dari PT Adikarya untuk pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat. Uang tersebut diserahkan Teguh Bagus Muhammad Nur kepada Munadi Herlambang, Indra Jaya Manopul, dan Ketut Darmawan atas permintaan Muhayat. Saya ingin sampaikan pada persidangan yang mulia ini, saya tidak pernah menerima uang dari PT Adikarya, tidak pernah meminta uang kepada PT Adikarya, tidak pernah menyuruh seseorang untuk meminta atau menerima uang dari PT Adikarya dalam rangka pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat atau untuk kepentingan yang lain. Apalagi disebutkan bahwa itu adalah atas permintaan Muhayat. Kalau benar ada seseorang yang meminta, menjadi aneh kalau hal itu dikaitkan dengan saya, apalagi jika itu tidak benar. Jelas saya tidak dalam posisi untuk meminta atau menyuruh Muhayat untuk meminta dana dari pihak manapun juga, termasuk PT Adikarya. 2. Kepada saya didakwakan menerima dari M. Nazarudin atau Permai Group sebesar 84.515.650.000 rupiah dan 36.070 US dollar untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat. Jika benar asumsinya Permai Group adalah kantong dana saya, maka tidak ada yang salah dengan seseorang yang mengambil dana dari kantongnya sendiri. Ada kontradiksi yang serius di dalam dakwaan ini. Perlu saya jelaskan bahwa tidak ada posko khusus untuk relawan Kongres. Pertemuan atau rapat dilakukan berpindah-pindah tergantung kondisi dan kesempatan. Salah satunya adalah tempat yang dipunyai oleh M. Nazarudin yang kadang kala dipergunakan untuk pertemuan. Nazarudin menggunakan tempatnya tersebut, apartemen Senayan City, juga untuk urusan dan kegiatannya sendiri. Mohon maaf yang tadi poin A. Poin B, pertemuan dengan 513 DPC
pada bulan Januari 2010 di apartemen Senayan City, pertemuan dengan 430 DPC pada bulan Februari 2010. Pada dua pertemuan tersebut didakwakan menghabiskan dana 7 miliar rupiah dan 7 miliar rupiah untuk uang saku, uang operasional, dan entertainment. Adalah tidak masuk akal. Ada apartemen dengan kapasitas maksimal 15 orang bisa mengumpulkan sebanyak ratusan orang. Untuk bertemu dengan 150 orang saja harus dilakukan 15 kali pertemuan. Jika pada bulan Januari ada pertemuan dengan 513 DPC dan Februari 430 DPC, berapa jumlah DPC di seluruh Indonesia? Apakah jumlahnya DPC 513 ditambah 430 berarti 943 DPC? Perlu kami sampaikan bahwa peserta kongres adalah 530 peserta, terdiri dari 1 Dewan Pimpinan Pusat, 33 Dewan Pimpinan Daerah, dan 496 Dewan Pimpinan Cabang. Jadi kalau ada DPC jumlahnya 513, apalagi 943, tentu data yang disebutkan itu adalah data yang tidak valid. C. Disebutkan pula bahwa pada 28 Maret 2010 diadakan tandingan deklarasi Andi Alifian Malarangeng dengan mengumpulkan 446 DPC ditambah dengan 180 DPC yang sebelumnya hadir di acara deklarasi Andi Alifian Malarangeng. Berarti jumlah DPC yang hadir adalah 446 dan 136, sama dengan 582 DPC. Belum lagi DPC yang tidak hadir. Lalu berapa jumlah DPC seluruhnya? Disebutkan biaya secara gelondongan yang dikeluarkan kurang lebih 11 miliar rupiah. D. Disebutkan pula bahwa biaya untuk roadshow ke daerah-daerah tidak disebutkan dengan jelas di daerah mana saja dan bertemu dengan berapa DPC. Hanya disebutkan secara imajiner bahwa setiap roadshow diberikan uang saku kepada masing-masing DPC 20 juta rupiah, korwil masing-masing 50 juta rupiah, dan entertainment masing-masing 20 juta rupiah. Dengan tidak jelas disebut diperlukan biaya kurang lebih 15 miliar rupiah. Perlu saya sampaikan pada persidangan yang mulia ini bahwa pertemuan dengan DPC-DPC baik yang di Jakarta maupun di daerah-daerah yang sempat saya lakukan sebagai bakal calon ketua umum tidak sampai dengan 300 Dewan Pimpinan Cabang baik yang di Jakarta maupun di daerah-daerah. Kalau berdasarkan surat dakwaan ini, lebih dari 1000 DPC yang sudah saya temui untuk dalam rangka pencalonan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Disebutkan pula deklarasi pencalonan saya di Hotel Sultan dihadiri 460 DPC, diberikan uang saku masing-masing 20 juta rupiah, 37 koordinator masing-masing 50 juta, dan entertainment masing-masing 25 juta rupiah, ditambah biaya siaran live Metro TV 2 miliar rupiah dan siaran di TV One dan di RCTI 4,5 miliar rupiah. Total menghabiskan dana kurang lebih 20 miliar rupiah. Tidak jelas DPC mana, koordinatornya siapa, dan sebagainya. Disebutkan saja secara gelondongan bahwa biayanya kurang lebih 20 miliar rupiah tanpa perincian yang jelas dan sebagainya. Begitu pula dengan biaya-biaya yang lain seperti I.O, pembelian handphone, pembuatan iklan, komunikasi media, dan lain-lain. Disebutkan dengan angka-angka gelondongan yang tidak jelas perinciannya. Yang ketiga, kepada saya didakwakan menerima dari M. Nazarudin Toppermai Group sebesar 30 miliar rupiah dan 5.225.000 US dollar untuk keperluan pelaksanaan pemilihan ketua umum Partai Demokrat.
Dalam kaitan itu disebutkan bahwa saya memerintahkan M. Nazarudin atau M. Rahmat untuk menyewa 100 kamar transit, memerintahkan untuk memberikan uang saku sebesar 2.000 US dollar kepada 490 DPC, hampir 100% jumlah DPC sebelum berangkat ke Bandung, sehingga totalnya mencapai 980.000 US dollar. Sesuatu yang datanya tidak jelas. Demikian juga ketika kongres sudah dimulai, didakwakan bahwa masing-masing DPC mendapatkan 30 juta rupiah dan 37 koordinator masing-masing mendapatkan 100 juta rupiah. Pada hari berikutnya ada 315 DPC mendapatkan 5.000 US dollar dan kembali lagi 5.000 US dollar pada hari berikutnya, yaitu tanggal 22 dan 23 Mei tahun 2010. Demikian pula dengan putaran kedua untuk memperebutkan 73 suara DPC dan koordinator diberikan 10.000 US dollar sampai 30.000 US dollar. Dengan demikian jumlahnya adalah 18 miliar ditambah 1.575.000 US dollar ditambah 1.575.000 US dollar dan ditambah 2.300.000 US dollar. Semua hal tersebut tidak jelas, kabur dan tidak berdasarkan data yang benar. Jumlah DPC juga berubah-ubah dan tidak disebutkan identitasnya. Hal yang sama adalah tentang koordinator, baik jumlahnya maupun uang yang disebutkan dibagikan pada para koordinator. Dakwaan tersebut dibantah sendiri pada contoh-contoh DPC yang disebut menerima dana untuk mendukung. Dari 13 nama yang disebutkan, tidak ada satupun nama yang menerima uang, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan tentang penerimaan dan pembagian uang pada pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Semuanya mempunyai keterangan yang berbeda-beda. Lalu, kalau yang disebut menerima dana sebanyak 490 orang dan kemudian berubah menjadi 315 orang, siapa lagi nama-nama penerima dana dan berapa jumlahnya? Apakah 13 nama dengan keterangan yang berbeda-beda bisa dianggap mewakili 490 orang atau 315 orang? Angka yang juga sangat misterius. Angka 490 atau 315 adalah angka yang misterius. Apalagi selalu disebutkan bahwa semuanya atas perintah saya. Suatu dakwaan yang tidak berdasar. 4. Didakwakan juga kepada saya penerimaan 1 mobil Harrier sebagai tanda jadi proyek Hambalang dari PT Adikarya. Bagaimana ada tanda jadi proyek Hambalang pada bulan September 2009 dan mengapa tanda jadi diberikan melalui M. Nazarudin Anugrah Group yang tidak mendapatkan proyek tersebut? Mengapa pula mobil yang saya beli sebelum menjadi anggota DPR dipaksakan untuk menjadi gratifikasi? Apalagi gratifikasi dari proyek Hambalang yang tidak ada urusan dan kaitan dengan saya. Amat jelas bahwa pengantar dakwaan gratifikasi mobil Harrier itu adalah pertemuan di restoran China Pacific Place September 2009 yang saya tidak pernah tahu dan apalagi disebutkan hadir. Ada tidaknya pertemuan itu sendiri saya tidak tahu. Bagaimana pula saya bisa disebutkan hadir dan berbicara di dalam pertemuan tersebut? Ada pula dakwaan yang menyebutkan saya menerima penerimaan lain seperti fasilitas survei dari LSI dan fasilitas mobil Toyota Velfire dari PT Astrindo Internasional. Perlu saya sampaikan bahwa saya tidak pernah memesan survei dan berjanji untuk memberikan pekerjaan survei pilkada kepada PT LSI. Karena itu adalah sesuatu yang dipaksakan jika
Saudara Denny C.A. yang membantu saya dengan caranya sendiri dimaksudkan ke dalam gratifikasi. Demikian pula dengan mobil Toyota Velfire yang dipinjamkan oleh seorang sahabat dan saya gunakan setelah saya mundur dari anggota DPR, didakwakan sebagai gratifikasi. Tentu hal ini adalah upaya hukum yang berlebih-lebihan. Sementara itu pada dakwaan kedua disebutkan bahwa saya melakukan perbuatan berupa membelanjakan atau membayarkan uang sebesar 20.880.100.000 rupiah untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 693 meter persegi di Duren Sawit, di Jalan Selat Makassar, Duren Sawit, 2 bidang tanah seluas 200 meter persegi dan 7.870 meter persegi di Jalan DI Panjaitan, Yogyakarta, sebidang tanah seluas 280 meter di Panggung Harjo, Sewon, Bantul, dan 389 meter persegi di Desa Panggung Harjo yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, yaitu terdakwa saya mengetahui atau patut menduga uang yang dipergunakan adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yaitu dengan cara melakukan pembayaran atas pembelian tanah dan rumah milik terdakwa saya tersebut melalui orang lain, serta diatasnamakan dan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Bahwa didakwakan pembelian aset-aset yang disebutkan tadi dibeli dari dana yang dihimpun bersama M. Nazarudin dalam rangka mempersiapkan diri menjadi Presiden RI tahun 2014 melalui Permai Group dan kantong-kantong dana yang diperoleh selama saya menjadi anggota DPR, termasuk dana sisa pemenangan Kongres Partai Demokrat di Bandung yang disimpan di brankas Permai Group. Dakwaan ini memakai metode otak-atik gaduk yang sangat spekulatif. Bagaimana muncul dakwaan TPPU atas aset yang saya beli dan aset yang bapak mertua saya beli hanya berdasarkan metode mengkait-kaitkan dan mengira-ngira. Mengkait-kaitkan dan mengira-ira adalah cara yang sangat dipaksakan dan berbasis pada prasangka buruk, suudon, sesuatu yang sangat dilarang oleh agama dan tidak bisa dibenarkan secara hukum. Perlu saya sampaikan bahwa melakukan penyitaan aset dan kemudian mendakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara yang spekulatif sangat berbahaya. Aset-aset tidak hanya bernilai ekonomi, melainkan juga mengandung nilai ruhaniah dan martabat seseorang atau lembaga. Menyita dan kemudian mendakwa secara spekulatif adalah termasuk perbuatan batil. Siapapun yang melakukan dan atas nama kewenangan apapun juga, perbuatan batil tidak sejalan dengan keadilan, malah bersahabat dengan kezaliman. Aset-aset saya yang disita dan kemudian didakwa sebagai TPPU adalah aset-aset yang saya beli dari penghasilan yang halal setelah saya berhenti dari anggota DPR, tidak terkait dengan posisi dan kewenangan saya di DPR, dan tidak ada hubungannya dengan M. Nazarudin atau Permai Group. Apalagi aset-aset milik bapak mertua saya tidak ada hubungannya dengan hal itu semua, termasuk tidak ada hubungannya dengan saya. Jelas berbeda aset-aset saya dengan aset-aset milik mertua saya.
Apalagi aset-aset yang dibeli oleh mertua saya adalah dimaksudkan untuk pengembangan pondok pesantren, dan bahkan sebagian yang disita dan didakwakan itu sudah didirikan fasilitas pondok pesantren. Bagaimana bisa aset milik mertua saya untuk pengembangan pesantren yang dibeli karena kemampuannya sendiri didakwakan sebagai milik saya yang disamarkan? Kalau biasanya pondok pesantren mendapatkan bantuan, dalam kasus ini malah aset-asetnya yang dibeli dengan kemampuan sendiri dicurigai, disita, dan kemudian didakwa sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang. Masalahnya bukan pada aset punya siapa dan ada kaitan dengan pengembangan pesantren atau tidak, tetapi secara hukum adalah pada penyitaan dan dakwaan yang spekulatif berdasarkan prasangka buruk dan perakiraan-perakiraan yang tidak berdasar. Hal ini sungguh melukai rasa keadilan dan martabat kemanusiaan. Dalam kaitan dengan tanah, saya teringat dengan terminologi Jawa, sadumuk batuk sanyari bumi. Makna bebasnya adalah bahwa meskipun hanya sejengkal, karena menyangkut kehormatan, tanah harus dipertahankan dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam tradisi Jawa disebut ditoi dengan pati, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Tentu maksudnya secara hukum. Mohon saya ingatkan supaya para pengunjung membatasi tepukannya, karena ini adalah persidangan, bukan arena pertandingan. Hormati kewibawaan daripada peradilan negara kita. Terima kasih. Silakan dilanjut. Baik Yang Mulia, terima kasih. Saya lanjutkan. Saya ulangi. Bahkan dalam tradisi Jawa disebut ditoi dengan pati, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Tentu yang saya maksudkan adalah perjuangan dalam proses hukum, bukan seperti perang Badar. Dakwaan terakhir atau ketiga adalah membayarkan uang sejumlah 3 miliar rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari Permai Group untuk pengurusan izin usaha pertambangan atas nama PT Arena Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000 sampai 10.000 hektar di Kutai Timur yang akan digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi. Disebutkan bahwa izin usaha pertambangan PT Arena Kota Jaya adalah kekayaan milik saya dan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusannya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Karena itulah dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Adalah hal yang mengherankan, sesuatu yang tidak saya lakukan didakwakan sebagai TPPU kepada saya. Aset yang dimaksud bukan milik saya tidak pernah mengurusnya, tidak pernah pula tahu dan bagaimana memerintahkan seseorang untuk mengurusnya. Mengapa ada dakwaan TPPU kepada saya? Mengapa bukan kepada M. Nazarudin yang di dalam dakwaan itu dengan jelas disebut memerintahkan Julianis untuk mengeluarkan dana dari Permai Group? Perlu saya sampaikan bahwa sekitar sebulan sebelum KPK mengumumkan saya sebagai tersangka TPPU, M. Nazarudin sudah mengumumkan terlebih dahulu kepada beberapa tahanan KPK di lantai 9 gedung KPK. Tentu saja bisa dianalisis apa peran M. Nazarudin untuk menjadikan saya sebagai tersangka TPPU dengan konstruksi yang dipaksakan, baik pada dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga. Secara umum bisa dikatakan bahwa surat dakwaan ini telah disusun dengan sebaik-baiknya oleh tim JPU yang handal. Namun demikian, dengan segala hormat, saya merasakan
bukan sebagai dakwaan dari tim JPU, melainkan lebih terasa sebagai dakwaan dari M. Nazarudin. Baik dakwaan TPK maupun dakwaan TPPU, saya lebih merasakannya sebagai dakwaan dari M. Nazarudin. Ibarat penjahit, tim JPU adalah penjahit yang handal dan berpengalaman. Karena itulah berhasil memproduksi hasil jahitan yang menarik. Akan tetapi karena jenis dan warna kainnya tidak sama, ukuran kanan dan kiri tidak sama, bahan kainnya ada yang asli, ada pula yang palsu, ada bahan yang dibeli di toko resmi, ada juga yang berasal dari selundupan. Maka baju yang dihasilkan adalah baju khusus yang hanya menarik untuk dilihat dari jauh, tidak menarik kalau dilihat dari dekat, apalagi kalau hendak digunakan. Sekali lagi, bukan karena kekurangan penjahitnya, tetapi kekurangan atau salah yang membeli bahan karena membelinya di toko penampung bahan-bahan palsu dan selundupan. Beruntung penjahitnya sangat handal dan berpengalaman sehingga tetap bisa menghasilkan baju baru yang dari jauh terlihat menarik meski bahan-bahan yang asli hanya sebagian kecil saja. Tentang Kongres Partai Demokrat, perlu kiranya disampaikan gambaran singkat tentang Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung, agar sidang bisa menempatkan Kongres pada posisi yang benar dan proporsional. Kongres kedua Partai Demokrat di Bandung adalah peristiwa kompetisi politik internal dan sekaligus konsolidasi partai. Karena itu, Kongres adalah forum untuk memilih Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, formatur, serta untuk menetapkan ADART dan program kerja partai untuk 5 tahun berikutnya. Berdasarkan ADART hasil Kongres kedua Partai Demokrat di Bandung, kekuasaan dan kewenangan utama Partai Demokrat berada di tangan Ketua Dewan Pembina yang secara otomatis merangkap sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Kehormatan. Ketua Umum adalah menjalankan fungsi eksekutif partai dan otomatis merangkap sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan. Dalam proses pemilihan Ketua Dewan Pembina dilakukan secara aklamasi karena Pak SBY meminta dipilih secara bulat alias aklamasi. Tidak mau ada calon lain yang berkompetisi sebagai calon Ketua Dewan Pembina. Karena itulah seluruh peserta Kongres diminta untuk mendukung, termasuk tim relawan beserta DPC-DPC yang mendukung saya. Kepada saya, Pak SBY secara khusus juga menyampaikan permintaan untuk didukung dan dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pembina, dan itulah yang kemudian dilakukan oleh DPC-DPC yang mendukung saya. Dalam proses pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan, saya tidak pernah menerima sejumlah dana sebagaimana disebutkan di dalam surat dakwaan. Bahkan saya tidak pernah tahu dan terlibat di dalam urusan-urusan teknis. Yang saya tahu dan sejak awal menjadi komitmen tim relawan adalah iuran dan bergotong royong dalam urusan pembiayaan. Sebagai calon Ketua Umum, saya menegaskan prinsip-prinsip di dalam proses kompetisi, terutama adalah agar tidak menyerang kandidat yang lain, tidak membeli suara, mendukung Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, dan iuran untuk biaya operasional yang berasal dari sumber-sumber yang baik dan halal. Prinsip-prinsip itulah yang sejak awal saya tegaskan dan sering saya tekankan kembali pada saat pertemuan-pertemuan, baik dengan tim relawan maupun dengan DPC-DPC peserta Kongres. Karena itulah adalah hal yang tidak masuk akal jika disebutkan bahwa saya memerintahkan untuk memberikan sejumlah uang kepada para peserta Kongres
dengan tujuan agar memilih saya. Apalagi data-data tentang jumlah DPC yang bertemu dengan saya, baik di Jakarta maupun ketika silaturahim ke daerah-daerah, termasuk pemberian sejumlah uang saku pada DPC dan tim relawan, adalah data yang fiktif, yang tidak jelas dan berubah-ubah. Demikian juga dengan data-data jumlah DPC dan pemberian sejumlah uang pada saat pelaksanaan kongres juga tidak terkonfirmasi dengan data yang benar. Kalau data-data DPC yang disebutkan jumlahnya tersebut benar, maka tidak perlu ada kompetisi di kongres, apalagi terjadi kongres 2 putaran, karena seluruh DPC sudah mendukung saya. Faktanya adalah bahwa kongres berlangsung 2 putaran. Ada 3 kandidat. Saya sebagai terdakwa hari ini, Saudara Andi Alifian Malarangeng dan Saudara Marzuki Ali. Saya baru berhasil menang pada putaran kedua dengan perolehan suara 280 suara. Pada putaran pertama 236 suara. Kalau yang saya urus lebih dari 1000 DPC, maka tidak perlu ada kompetisi di dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung. Perlu juga disampaikan bahwa jabatan Ketua Umum bukanlah posisi yang bersifat pribadi, bukan pula mengandung makna sebagai kepentingan pribadi. Ketua Umum adalah posisi, tugas, dan wewenang yang terkait dengan kepentingan partai yang sejak awal ditandai dengan proses penyusunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat hasil Kongres sebagai cermin kepentingan kolektif. Bersama-sama dengan Ketua Dewan Pembina dan tim formatur yang dipilih oleh Kongres, saya menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2010-2015. Semuanya adalah hasil Kongres kedua Partai Demokrat di Bandung yang didukung oleh para peserta Kongres yang mendukung dan memilih saya. Adalah sebuah kesalahpahaman yang serius jika melihat Ketua Umum Partai Demokrat sebagai posisi dan kekuasaan pribadi serta kepentingan pribadi. Tentang aset-aset yang didakwakan tindak pidana pencucian uang, adalah tidak benar kalau disebutkan bahwa membeli tanah dan bangunan seluas 693 meter persegi di Jalan Teluk Semangka Blok C9 nomor 1 Durensawit Jakarta Timur melalui Nur Rahmat Rusdam. Aset tersebut saya beli dan langsung atas nama saya. Saudara Nur Rahmat Rusdam hanya membantu teknis proses pembelian. Yang bersangkutan adalah orang yang saya percaya untuk membantu proses pembelian dari penjual, Saudari Reni Sari Kurniasih. Amat jelas perbedaan antara membeli melalui Nur Rahmat Rusdam dengan membeli yang secara teknis diurus oleh Nur Rahmat Rusdam. Adalah juga tidak benar jika disebutkan bahwa dana untuk membeli aset tersebut adalah berasal dari sisa dana hasil Kongres atau dari Permai Group atau dari apa yang disebut sebagai kantong-kantong dana yang diperoleh selama saya menjadi anggota DPR. Apalagi tidak dijelaskan apa yang disebut sebagai kantong dana, bagaimana kantong itu diisi, isinya berapa, isinya dari mana, kapan diisi, siapa yang mengisi, apa isinya, siapa yang memegang kantong dana, dan bagaimana kantong-kantong dana tersebut bisa menjadi aset berupa tanah dan bangunan yang saya sungguh-sungguh beli dengan cara yang sah serta sumber dana yang halal dan tidak melanggar ketentuan hukum. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya memang tidak mendapatkan gaji dari partai, tetapi bukan berarti tidak mempunyai penghasilan. Adalah naif menilai seorang Ketua Umum Partai Demokrat tidak mempunyai penghasilan dan kemudian mengaitkan pembelian aset pada tanggal 16 November 2010 setelah saya berhenti dari DPR akhir Juli 2010 dengan jumlah gaji dan tunjangan saya selama menjadi anggota DPR. Perlu digarisbawahi bahwa
Aset tersebut saya beli pada saat sudah berhenti dari anggota DPR dan sudah menjadi ketua umum Partai Demokrat dari penghasilan yang tidak ada kaitannya dengan posisi saya sebagai anggota DPR. Sementara itu aset-aset yang lain yang didakwakan sebagai aset saya yang disebutkan di atas namakan pihak lain, baik mertua saya maupun kakak ipar saya, adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tidak pernah saya membeli aset sebagaimana yang disebut di dalam dakwaan. Aset-aset tersebut tidak ada kaitannya dengan saya dan tidak dibeli dari uang yang berasal dari saya. Tanah yang dibeli mertua saya di Jalan Selat Makassar, Durensawit, Jakarta Timur adalah asetnya sendiri dan dimaksudkan untuk posko kegiatan alumni pesantren Krapyak di Jakarta. Lokasinya bersebelahan persis dengan aset tanah dan bangunan yang saya miliki. Apakah karena bersebelahan persis lalu layak dituduh sebagai penyamaran aset? Perlu diketahui bahwa jauh pada tahun-tahun sebelumnya, mertua saya juga membeli tanah di wilayah Depok untuk rencana pengembangan pesantren di Jabotabek. Adalah bukan hal baru kalau mertua saya mempunyai kemampuan untuk membeli aset-aset yang diorientasikan bagi kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Terhadap tanah yang ada di Yogyakarta, baik tanah mertua saya dan kakak ipar saya yang disebut sebagai bagian dari TPPU adalah sangat mengejutkan sekaligus menyakitkan. Terhadap dakwaan aset saya di Durensawit yang disebut sebagai bagian dari TPPU saja sangat mengagetkan dan mengejutkan, apalagi aset-aset yang bukan milik saya dan berada di Yogyakarta yang saya tidak tahu proses pembeliannya. Yang saya tahu adalah informasi umum bahwa tanah tersebut dibeli dalam rangka pengembangan pesantren dan bahkan ada yang sudah didirikan fasilitas pesantren. Adalah terlalu memaksa mengkaitkan aset mertua saya dan kakak ipar saya yang disebutkan dibeli 20 Juli 2011, 29 Februari 2012, dan 30 Maret 2013 dengan apa yang disebut sebagai sisa dana Kongres Partai Demokrat Mei 2010 dan kantong-kantong dana. Bahkan di dalam dakwaan sendiri terlihat keraguan-raguan ketika disebutkan bahwa uang sebesar 20.880.100.000 rupiah atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk membelanjakan dan membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Bagaimana status patut diduga? Status patut diduga digunakan dasar untuk menyita aset dan mendakwa sebagai tindak pidana pencucian uang. Sementara terhadap dakwaan pencucian uang yang terkait dengan izin usaha pertambangan atas nama PT Arina Kota Jaya di Kutai Timur yang diperoleh tanggal 26 Maret 2010 yang disebutkan atas perintah M. Nazarudin agar Permai Group mengeluarkan dana sebesar 3 miliar rupiah adalah tidak terkait dengan saya. Aset tersebut juga bukan milik saya. Saya juga tidak tahu aset tersebut diurus dengan dana dari mana dan apakah terkait dengan hasil tindak pidana korupsi atau tidak. Saya tidak tahu dasar apa yang digunakan untuk menyebut aset itu sebagai TPPU yang saya lakukan. Mengapa bukan TPPU oleh M. Nazarudin yang jelas-jelas disebutkan peran dan perbuatannya di dalam surat dakwaan? Jika hal tersebut dipaksakan dengan saya dan dikaitkan dengan saya dan saya dikaitkan dengan Permai Group, akan menjadi adil dan benar jika seluruh aset Permai Group disita dan didakwakan sebagai TPPU kepada M. Nazarudin dan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap aset-asetnya.
mohon izin nafas dulu. Sejuk, boleh nafas dulu. Sejumlah pertanyaan terkait dengan proses hukum terhadap saya sampai pada tahap pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Sesungguhnya ada banyak pertanyaan relevan yang layak diajukan, tetapi karena keterbatasan waktu dan dengan pertimbangan mempunyai relevansi langsung dengan dakwaan, perkenankan saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang patut untuk dijadikan pertimbangan. Pertama, oleh karena otentisitas adalah hal yang penting bagi hukum dan penegakan hukum, apakah cukup surat dakwaan disusun dari keterangan dan kesaksian seorang saksi yang tidak kredibel, padahal kesaksiannya dijadikan sebagai bahan utama, bahkan kerangka dasar dari dakwaan? Jika bahan dasarnya mengandung cacat bawaan dari sisi otentisitas, maka surat dakwaan menjadi tidak otentik. Dalam konteks inilah ada masalah serius terhadap kebenaran dan keadilan yang ingin ditegakkan oleh persidangan ini. Saksi yang saya maksud adalah M. Nazarudin yang bekerja untuk sebuah atau beberapa kepentingan yang suatu saat insya Allah akan dibuka oleh sejarah. M. Nazarudin hanyalah tangan atau perkakas yang digunakan oleh kekuatan yang cepat atau lambat akan terbuka. Kekuatan itu memakai metode nabok nyilih tangan, mukul meminjam tangan, dan pandai berpura-pura untuk menyembunyikan maksudnya. Kedua, oleh karena persidangan ini adalah forum yang terhormat dan seluruh fakta persidangan harus dijadikan dasar untuk menemukan kebenaran dan keadilan, apakah persidangan ini masih bisa dijaga kehormatan dan manfaatnya jika pada saat masih proses penyidikan sudah ada pernyataan bahwa saya akan dituntut lebih berat? Pada beberapa berita pada tanggal 11-12 April 2014, ketika saya masih belum selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, juru bicara KPK menyatakan bahwa saya akan dituntut lebih berat. Saat itu saya sempat menanyakan kepada penyidik, apakah masih ada manfaatnya dilakukan pemeriksaan kepada saya, sementara sudah ada pernyataan dari juru bicara KPK tentang tuntutan. Penyidikan belum selesai, berkas belum dilimpahkan, dakwaan belum selesai disusun dan apalagi dibacakan, tetapi sudah disampaikan bahwa saya akan dituntut lebih berat. Jika benar bahwa tuntutan kepada saya sudah disiapkan dan bahkan sudah diputuskan lebih berat, apakah maknanya rangkaian persidangan dengan segala fakta-fakta yang terungkap tidak dihargai dan tidak dipertimbangkan? Apakah itu artinya kerja keras majelis hakim, kerja keras JPU, penasehat hukum dan terdakwa tidak dinilai penting? Apakah itu berarti persidangan ini hanya upacara untuk melegitimasi sebuah tuntutan berat yang sudah disiapkan? Dan apakah itu sebuah petunjuk bagi kita untuk tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung? Ketiga, oleh karena persidangan yang adil adalah berdasarkan pada kemandirian dan objektivitas, apakah bunyi salah satu poin SMS Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono kepada beberapa kader utama Partai Demokrat pada tanggal 19 Oktober 2013 poin 6 yang menyebut akan menghadapi saya secara serius setelah lewat pemilu legislatif tidak akan berimbas pada persidangan ini? Tanpa bermaksud berburuk sangka, kita merindukan proses hukum yang adil, objektif dan bermartabat, serta perlu mempertimbangkan hal tersebut. Sebelumnya sudah ada presiden yang tidak baik, pernyataan desakan kepada KPK dari seorang presiden yang sedang berkuasa sebelum penetapan saya sebagai tersangka. Karena itulah lalu muncul pertanyaan,
Apakah salah satu poin dari SMS itu akan terkait dengan proses persidangan ini? Apakah persidangan saya yang dimulai setelah selesainya pemilu legislatif 2014 ada hubungannya dengan hal itu? Apakah yang dimaksud sebagai akan menghadapi saya secara serius setelah lewat pemilu legislatif berarti ancaman terhadap proses dan hasil persidangan yang adil? Apakah itu artinya seluruh kerja keras majelis hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa di dalam persidangan ini akan menabrak tembok yang tebal dan kuat? Yang saya muliakan ketua dan anggota majelis hakim, yang saya hormati para jaksa penuntut umum, yang saya hormati para penasihat hukum serta hadirin yang saya hormati. Atas beberapa pertanyaan tersebut, sungguh saya sangat berharap dan yakin bahwa jawabannya adalah tidak. Saya sungguh berharap dakwaan yang berbasis pada otentisitas fakta dan kredibilitas serta kualitas kesaksian. Saya berharap bahwa jika persidangan ini akan terus berlangsung, maka proses dan substansinya berjalan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menghormati dan memuliakan fakta-fakta persidangan sebagai bagian penting dari ikhtiar mencari kebenaran dan keadilan. Saya juga sangat berharap bahwa seluruh rangkaian proses dan hasil persidangan berjalan objektif, adil dan mandiri, tanpa tekanan dari tangan-tangan kekuasaan dan opini yang diorkestrasi sedemikian rupa. Oleh karena itulah, berdasarkan hal yang telah saya uraikan dari awal sampai dengan poin pertanyaan, harapan dan keyakinan saya yang tertuang di dalam nota keberatan ini, kiranya yang mulia majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak karena dakwaan yang kabur dan tidak jelas dan ada masalah dengan otentisitas data. Dengan demikian, dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum dan keadilan. Saya tahu bahwa selama ini belum pernah ada surat dakwaan dari JPU KPK yang ditolak dan dibatalkan oleh majelis hakim. Bisa dikatakan bahwa tradisinya eksepsi terdakwa selalu ditolak oleh majelis hakim. Tetapi saya juga mengerti bahwa bagi majelis hakim tidak terikat oleh kebiasaan dan tradisi. Dalam rangka menegakkan keadilan, kebiasaan dan tradisi bisa dilampaui. Akan tetapi, jika yang mulia majelis hakim tidak sependapat dengan nota keberatan yang saya ajukan, kiranya hal ini bisa menjadi pembanding awal dari surat dakwaan. Jika majelis hakim berkenan secara sungguh-sungguh membaca apa yang tersurat dan tersirat dari nota keberatan ini, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Nota keberatan ini adalah mukadimah dari ikhtiar saya untuk mencari dan menemukan keadilan di dalam persidangan ini. Sungguh saya berharap perlindungan hukum dan keadilan dari yang mulia majelis hakim di dalam seluruh rangkaian proses persidangan, karena palu keadilan berada di dalam kebijaksanaan yang mulia. Kepada para jaksa penuntut umum, kembali saya mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih. Nota keberatan ini bukan untuk melawan atau mematahkan surat dakwaan, melainkan sebagai tawaran dan ajakan untuk bekerja sama untuk mencari sebenar-benarnya keadilan dan kebenaran yang akan dinilai oleh majelis hakim dan masyarakat. Terus terang, ada beberapa ahli hukum yang menyarankan kepada saya untuk tidak mengajukan nota keberatan karena bisa menyebabkan JPU tersinggung dan marah serta berakibat pada tuntutan yang berat. Tetapi saya berusaha meyakinkan diri saya bahwa para JPU adalah agen-agen keadilan yang cakap dan objektif serta tidak mudah tersinggung. Karena sejatinya tugas JPU
penasihat hukum dan terdakwa adalah berusaha menemukan keadilan dan kebenaran yang akhirnya dinilai oleh majelis hakim. Apalagi di dalam hukum dan penegakan hukum tidak ada klaim kebenaran yang mutlak dan absolut. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, para jaksa penuntut umum, para penasihat hukum, para hadirin yang telah sudi dan bersabar mengikuti pembacaan nota keberatan ini. Semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Adil. Selamat siang, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.